Salam saudara, saya Rosiana kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan, saya mau mengajak Anda untuk membahas topik tentang Yesus adalah tempat bagi orang percaya untuk berakar dan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupannya. Selamat mendengarkan. Suamiku sangat tertarik untuk membeli sebuah pohon jeruk yang nampak sangat subur dan berbuah banyak di tempat wisata agro itu. Sebenarnya aku sudah mencoba mencegahnya, tetapi karena suamiku nampak begitu tertarik untuk membelinya dan kebetulan juga harganya tidak terlalu mahal, aku akhirnya mengalah dan membiarkan suamiku membelinya. Aku sebenarnya merasa kurang cocok untuk membelinya, karena aku agak curiga dengan tampilan pohon jeruk itu. Rasanya pohon itu terlalu luar biasa. Bentuknya masih kecil, tingginya hanya sekitar 50 cm. Tetapi pohon yang demikian kecil itu sudah menghasilkan begitu banyak buah. Bagi suamiku, hal itu yang justru membuat ia sangat tertarik. Karena pohon jeruknya masih kecil, tetapi di setiap rantingnya sudah bermunculan buah-buah jeruk yang diantaranya bahkan sudah mulai menguning. Sesampai di rumah, suamiku meletakkan pohon jeruk itu, lengkap dengan tanahnya, di sebuah pot yang sudah disiapkan. Ia lalu meletakkan pohon di halaman depan rumah kami. Mungkin karena masih baru dan masih bersemangat, ia selalu ingat untuk menyiramnya. Akan tetapi ada keanehan yang kemudian terjadi. Buah jeruk yang tadinya nampak begitu lebat di setiap cabangnya mulai rontok satu persatu. Setelah seminggu, hampir semua buah yang ada di pohon itu sudah rontok dan sama sekali tidak ada tanda-tanda akan munculnya buah yang baru. Beberapa hari kemudian, daun-daun dari pohon itu juga mulai menguning dan bahkan berguguran. Dan akhirnya suamiku hanya bisa memandang dengan kekecewaan ketika melihat pohon jeruk itu semakin gundul dan bahkan mati. Suamiku merasa sangat penasaran karena ia merasa sudah rajin menyirami pohon itu, tetapi tetap saja pohon itu mati. Ia kemudian mencabut pohon jeruk itu dan melihat penyebab buah dan daunnya menjadi rontok dan bahkan mati. Ternyata meskipun tadinya pohon itu nampak banyak berbuah dan daunnya menghijau, akarnya hanya sedikit saja. Buah dan daun yang dihasilkan bukanlah hasil dari penyerapan akar sebagaimana wajarnya, tetapi hasil dari zat kimia tertentu yang merangsang pertumbuhan daun dan bunganya. Dan karena ia tidak memiliki akar yang kuat dan dalam yang membuatnya mampu menyerap makanan bagi dirinya sendiri, sebenarnya ia tidak sehat meski dari luar nampak subur dan indah dipandang. Pohon itu mungkin nampak segar, tetapi ia tidak bisa bertahan lama dan pada akhirnya ia akan mati. Pohon jeruk yang mati itu tentu saja dengan segera terlupakan. Tetapi bagaimana kalau hal itu berkaitan dengan kehidupan rohaniku? Aku teringat sebuah nasihat di dalam firman Tuhan. Nasihat itu menjelaskan tentang pentingnya aku berakar kuat kepada sumber yang benar, yang akan memberikan kepadaku semua makanan rohani yang membuat aku bukan hanya bisa bertahan hidup, tetapi bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan daun serta buah yang sungguh-sungguh baik. Firman Tuhan di dalam surat Kolose menuliskan, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah
hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan itu sungguh jelas bagiku. Setelah aku menerima Kristus Yesus di dalam kehidupanku tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah aku menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tidak berarti aku tidak lagi harus menghadapi terpaan angin kehidupan yang seringkali terasa begitu besar. Setelah aku menjadi percaya, kan berarti aku tidak lagi memerlukan makanan rohani bagi kesehatan jiwaku. Justru sebaliknya, aku semakin memerlukan makanan rohani yang bisa membuat aku bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga sehat secara rohani, bertumbuh menjadi semakin kuat dan menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku mendapatkan sumber kekuatan itu kalau aku berakar di dalam Dia, Yesus yang menjadi sumber dari segala kekuatan bagi kehidupanku. Yesus sajalah pribadi yang bisa menjadi sumber makanan rohani bagiku. Ia yang mengajarkan semua karya keselamatan itu bagiku, dan Ia juga yang sanggup memeliharaku untuk tetap kuat dan aman terpelihara di dalam Dia. Hanya Dia, Yesus, yang sanggup untuk menjadi sumber kehidupan bagiku. Karena Dia adalah Allah sendiri, yang karena kasih-Nya yang besar kemudian memilih untuk merendahkan dirinya dan menjadi manusia. Ia kemudian mengorbankan dirinya mati menggantikan aku, memikul dosa-dosaku. Namun Ia tidak tetap mati sampai selamanya, karena Ia bangkit dan Ia bangkit dari kematian dan Ia menang atas maut. Semua yang dilakukannya itu menjadi jaminan yang sempurna bagi pemeliharaan kehidupanku. Ia yang memulai perjalanan kehidupan rohaniku dengan karya keselamatannya. Ia juga yang memastikan bahwa aku tetap bisa bertahan menjalani kerasnya angin kehidupan melalui pemeliharaannya yang sempurna. Dan Ia juga yang memastikan dan menolong agar aku bisa mengakhiri pertandingan kehidupan imanku karena Ia sendiri sudah menang atas semua kekuatan dunia. Nasihat di dalam firman bahwa aku harus berakar di dalam Yesus mengibaratkan Yesus bagaikan tanah yang menjadi sumber dari semua makanan rohani yang sehat yang didapatkan oleh sebuah pohon. Sayangnya, aku seringkali mendapati diriku menancapkan akarku pada sumber yang salah. Aku sering berpikir bahwa hal-hal yang menyukakan hatiku saja yang akan bisa membuat jiwaku menjadi tenang. Aku juga pernah berpikir bahwa banyaknya harta akan membuat kehidupanku akan lebih menyenangkan dan membuat aku bisa bersukacita. Aku pernah juga berpikir bahwa pertemanan dengan banyak sahabat akan membuat batinku menjadi tenang. Aku juga pernah berpikir bahwa mengunjungi tempat-tempat wisata akan membuat hatiku merasa teduh. Tetapi bagaikan buah jeruk yang mendapatkan asupan bahan-bahan kimia, kesegaran, dan ketenangan itu hanya sementara saja. Tidak lama kemudian, aku mendapati bahwa aku tetap merasakan kegelisahan dan kegentaran. Namun, ketika Yesus menjadi tempatku berakar dan aku berakar di dalam Dia, maka aku mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Semakin dalam aku berakar di dalam Dia, maka Dia akan membuat aku menjadi semakin tegak berdiri kokoh. Ketika aku berakar mendalam di dalam Yesus, maka aku tidak akan mudah digoyahkan oleh angin keras yang menerpa hidupku dengan tiada hentinya. Ketika Yesus menjadi tempatku berakar dan aku berakar di dalam Dia, maka aku juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Akar yang kuat di tanah yang subur akan membuat pohon bertumbuh, menghasilkan daun-daun dan ranting-ranting yang akan membuatnya semakin bertumbuh lagi.
Makanan yang diserap oleh akar akan diproses melalui daun yang akan membuat ranting menjadi kokoh dan akar semakin kuat, yang kemudian akan menghasilkan daun-daun yang baru lagi. Demikian juga ketika aku berakar di dalam Kristus, maka berkat rohani yang berasal darinya akan membuat aku bertumbuh, dan pertumbuhan rohaniku itu akan membuat aku semakin dalam berakar di dalam Dia. Hal itu hanya terjadi kalau aku memulainya dengan benar, yaitu dengan menjadikan Kristus sebagai tempatku berakar. Ketika Yesus menjadi tempatku berakar dan aku berakar di dalam Dia, maka kehidupanku akan menjadi kehidupan yang memberkati orang-orang lain di sekitarku. Akar yang kuat di tanah yang subur akan membuat pohon menghasilkan buah yang baik. Dan buah itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya Yesus yang bisa membuat aku menghasilkan buah yang demikian. Karena kalau menuruti keinginan diri sendiri, maka aku akan lebih mementingkan diriku sendiri dan kesenangan pribadiku. Namun, berakar di dalam Kristus mengubahkan kehidupanku untuk bisa menjadi berkat bagi sesamaku. Angin kehidupan yang keras bagaikan badai bisa menggentarkanku dan menerbangkan aku. Tetapi ketika akarku tertancap pada Kristus, maka Ia akan menguatkan aku. Angin kehidupan yang sepoi-sepoi dan nyaman bisa membuat aku menjadi lemah dan tidak tahan uji. Tetapi kalau aku berakar mendalam kepada Kristus, maka Ia akan memampukan aku melaluinya dengan kekuatan yang diberikan oleh-Nya kepadaku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai tempat berakar bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ia menjadi sumber dari semua makanan dan kekuatan rohani untuk menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana berakar di dalam Dia, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus, Sang pribadi yang menjadi sumber kekuatan itu, kami siap menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Dan bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.